Citayam Fashion Week menjadi aktivitas anak muda ibu kota yang sedang populer di ruang terbuka. Kaula muda, terutama remaja yang berasal dari Citayam, Bogor, dan Depok, berkumpul dan mengekspresikan fashion sesuai selera mereka masing-masing. Kegiatan ini juga tidak terlepas dari berkembangnya ruang publik, terutama trotoar yang betul-betul memberikan kenyamanan serta menjamin terpenuhnya kebutuhan psikologis penggunanya. Fenomena Citayam Fashion Week muncul dari gerakan yang tidak terencana, berawal dari para remaja yang berkumpul di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, yang awalnya hanya sekedar nongkrong mencari hiburan. Aktivitas ini menjadi tidak biasa karena mereka, para anak muda, berlomba-lomba menggunakan outfit nyentrik sebagai wujud eksistensi. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan konten di media sosial, hingga kemudian ia menjadi perbincangan yang hangat. Maka muncullah nama-nama baru yang lahir dari fenomena Citayam Fashion Week, seperti JJ Selebeo, Bonge, Kurma, Roy, dan lain-lain. Fenomena ini memang sangat kontras, sehingga memberikan warna baru dan mencuri perhatian masyarakat secara luas. Buktinya, yang awal mulanya Citayam Fashion Week didominasi oleh anak-anak muda sekitar Sudirman Central Business District atau yang disebut dengan SCBD, belakangan juga diikuti oleh anak-anak muda dari daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, dan Bojonggede. Anak muda tumbuh dengan slogan "Kamu bergaya maka kamu ada". Namun satu hal yang perlu kita apresiasi dari perilaku Fashion Week jalanan, yaitu mereka bergaya sesuai dengan identitas dan kemampuannya. Kita bisa menyadari lewat wajah-wajah baru seperti JJ Selebeo, Kurma, Roy, Bonge, dan teman-temannya. Kenyataannya, merekalah yang mempresentasikan identitas fashion jalanan. Meskipun belakangan kelompok-kelompok remaja kelas menengah atas juga ikut terlibat, namun yang menjadi sorotan tetaplah mereka. Selama ini kita menyadari fashion lekat dengan golongan menengah ke atas, ibu kota yang gemerlap, metropolis, kapitalis, dengan fenomena kultural yang elitis, seakan memarginalkan kaula muda menengah ke bawah. Mereka hanya berupaya menunjukkan bahwa mereka mampu tampil dengan segala keterbatasan, mulai dari harga outfit, kemudian penampilan nyentrik, aneh, dan hadir di spot catwalk pinggir jalan. Mereka hanya ingin melawan keterasingan dari kemapanan remaja papan atas ibu kota. Citayam Fashion Week menjadi sebuah gerakan yang tidak terencana. Karena kemurnian gerakannya, kemudian mereka banyak diapresiasi oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Fenomena ini semakin hari semakin menjadi pusat pembicaraan, terutama dengan bantuan eksistensi media sosial didukung oleh realitas masyarakat tontonan. Tren ini tidak hanya terjadi di lingkup remaja Jakarta, namun juga merambah ke kota-kota lain, terutama kota-kota dengan fasilitas taman trotoar yang betul-betul telah berevolusi menjadi ruang publik yang ramah bagi kelompok anak-anak remaja. Sebut saja misalnya kota Bandung dengan Braga Fashion Week, Surabaya dengan Tanjungan Fashion Week, Makassar dengan Makassar Fashion Week, Medan dengan Medan Fashion Week, dan Padang dengan sebutan Padang Fashion Week. Street fashion juga pertama kali dikenalkan oleh grup band legendaris The Beatles. Mereka dalam cover albumnya yang berlatar di jalan kawasan St. John's Wood, London. Fenomena Fashion Week jalanan pada dasarnya dapat ditemukan di negara-negara lain jauh sebelum kemunculan Citayam Fashion Week. Sebut saja misalnya komunitas Lhasa di Kongo, kemudian Harajuku di Jepang, dan Taekwondoin di Cina. Berawal dari tingginya animo masyarakat terhadap masa depan Citayam Fashion Week, mengakibatkan munculnya beberapa pihak yang ingin mengklaim atas hak cipta. Menurut kami, fenomena Citayam Fashion Week telah menjadi milik publik, tanpa seseorang pun yang bisa mengklaim atas kepemilikannya. Satu hal yang dapat merawat berlangsungan gerakan ini, yaitu kedewasaan publik, yang nantinya melahirkan sistem nilai tersendiri. Kasus ini sepertinya menarik jika kita bahas melalui sudut pandang budaya populer. Pertanyaannya, di manakah datangnya budaya populer? Apakah budaya populer itu dipaksakan dari atas oleh mereka yang sedang berkuasa, atau muncul dari kalangan orang awam? Sebut saja misalnya kalangan bawah. Pada dasarnya, kota-kota yang tertular tren Citayam Fashion Week sebenarnya menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam perwujudan ruang publik yang ramah bagi masyarakat. Namun jika fenomena Fashion Week jalanan di kota-kota lain eksis, tetapi tidak di Kota Padang, pemerintah sudah mencekal kegiatan ini bahkan sebelum aktivitas dilaksanakan. Ada beberapa alasan kenapa pemerintah Kota Padang melarang diadakannya aktivitas selayaknya Citayam Fashion Week. Pertama, terkait kenyamanan dan keamanan. Dan yang kedua, berkaitan dengan identitas masyarakat di Minangkabau. Menurut pemerintah,
Mereka sudah menyiapkan ruang tersendiri bagi penunjang kreativitas kaula muda. Hal ini diwujudkan Kota Padang dengan hadirnya Youth Center sebagai tempat berkreasi anak muda. Meskipun sebenarnya Padang Fashion Week sebagai salah satu bentuk tiruan, tetapi bukan berarti Youth Center adalah segala-galanya. Di kota-kota besar lain, Youth Center bahkan sudah terrealisasikan tanpa sedikit pun mematikan kreativitas gerakan-gerakan bawah tanah. Youth Center memang sebagai salah satu bentuk ikhtiar pemerintah, maka dari itu patut untuk kita apresiasi. Menurut kami, Youth Center ini akan menyebabkan gerakan-gerakan kreativitas kaula muda terkesan disentralistik. Ketika ruang kreasi anak-anak muda disentralistik, ketakutan terbesarnya adalah ia akan terjerumus ke dalam kepentingan kekuasaan. Tidak semua anak muda yang mau dihimpun dalam kuali yang sama. Maka biarkanlah mereka tumbuh dengan komunitas-komunitas serta ruang khusus yang mereka anggap nyaman. Fakta lain kami temukan, ternyata pencekalan aktivitas Padang Fashion Week tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat secara luas juga banyak melontarkan kritikan dan seolah kehilangan animo tentang semangat kreativitas ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa euforia masyarakat tidak semeriah ketika menyambut Fashion Week street original di Citayam? Bagi masyarakat Kota Padang, Padang Fashion Week hanya sebagai tiruan dan orang-orang Padang cenderung tidak menyukai sebuah tren gaya hidup kontras yang sifatnya meniru. Pernyataan ini sedikit banyaknya berhubungan dengan kalimat ruang publik semestinya harus beriringan dengan kedewasaan publik. Segala macam perubahan sosial tentunya akan memberikan dampak positif atau negatif. Untuk itu, langkah baiknya pemerintah atau masyarakat tidak serta-merta melarang. Biarkanlah kaula muda memperoleh tempatnya secara alamiah, dan yang perlu dibicarakan adalah perihal mengatasi dampak negatifnya. Segala macam perubahan sosial tentunya akan memberikan dampak positif atau negatif. Untuk itu, alangkah baiknya pemerintah atau masyarakat tidak serta-merta melarang. Biarkan kaula muda memperoleh tempatnya secara alamiah, dan yang perlu dibicarakan adalah perihal mengatasi dampak negatif di kemudian hari. Fashion show jalanan terbukti sebagai salah satu gerakan akar rumput yang mampu menggandeng semua kalangan sosial remaja. Tidak tertutup kemungkinan jika Padang Fashion Week dikelola sesuai dengan takarannya, maka akan memberikan berbagai macam dampak positif baik dari segi pariwisata, ekonomi, fashion lokal, gaya hidup, identitas lokal, dan lain-lain.